Mulai. Baik, kami dari kelompok kami akan membahas tentang materi dari WDK 1, 2, dan 3 tentang relevansinya terhadap akuntansi. Yang pertama dari materi WDK pertama itu tentang aplikasi ajaran Allah Tritunggal. Next. Nah, yang pertama adalah tentang kehidupan bergereja dan beribadah. Beribadah tentunya adalah berpusat pada Allah Tritunggal. Yang seperti poin yang pertama, ajaran kita terima harus sesuai dengan konsep tentang Allah Tritunggal, yaitu tentu dengan tujuan beribadah adalah karena kita ingin menjadi sama dengan Allah, karena kita ingin mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah setiap doa dan penyembahan yang kita lakukan harus berpusat pada Allah. Mengapa? Karena tujuan kita berdoa adalah untuk berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, doa yang kita lakukan haruslah persembahan. Karena bagian dari doa adalah kata-kata, dan kita pun, tubuh kita adalah persembahan yang suci bagi Allah. Nah, relevansi daripada bergereja dan beribadah ini terhadap dunia akuntansi adalah rasa tanggung jawab. Kenapa muncul rasa tanggung jawab? Kita melihat kalau di gereja terdiri atas beberapa bagian. Tentunya ada yang namanya pejabat-pejabat gereja, adapun kita yang sebagai orang yang beribadah. Nah, bagaimana rasa tanggung jawab itu muncul, yaitu tentang kita datang beribadah tentunya harus maksimal, sepenuh hati dan tidak bermain-main. Begitupun dengan pihak-pihak gereja, seperti uskup yang memberikan kita pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Next. Yang berikutnya adalah tentang dalam hidup berkeluarga. Dalam hidup berkeluarga sendiri ada dua konteks yang dibawa. Yang pertama tentang dalam kehidupan berkeluarga, sepasang suami istri dan orang tua terhadap anak. Suami istri yang pertama itu penyatuan antara insan yang kita kenal sebagai suami istri merupakan titik relevansi yang menggambarkan tentang kesatuan akan Allah Tritunggal. Kita mengetahui bahwa Allah Tritunggal itu adalah tiga sosok yang berbeda, namun pada hakikatnya mereka adalah satu dan terhubung, sebagai halnya suami istri. Lalu yang kedua adalah adanya hakikat yang sama antara kedua belah pihak, tetapi memiliki peran masing-masing. Begitupun dengan Allah Tritunggal. Mereka bertiga adalah tiga sosok berbeda, tapi satu. Nah, mengapa satu? Karena mereka tuh disebut Tritunggal. Nah, di setiap bagiannya itu memiliki perannya, seperti adanya Allah Bapa, adanya Allah Anak, yang mengajarkan kita di bumi dan menghapuskan dosa manusia, dan adanya Roh Kudus yang memberikan karya keselamatan bagi kita. Konteks kedua tentang orang tua dan anak. Pertama, tidak adanya keharusan orang tua untuk menekan anak, dan begitupun anak yang tetap harus menghormati orang tua. Karena kenapa? Rasa hormat itu timbul karena adanya rasa saling percaya di antara diri kita. Kita sadar bahwa orang tua adalah yang telah membesarkan kita, oleh karena itu harusnya ada rasa untuk menghormati. Begitupun dengan orang tua yang harus menghargai anaknya untuk membimbing ke arah yang lebih baik. Lalu poin yang kedua yaitu setiap bagian keluarga harus saling melayani satu sama lain sesuai dengan apa yang sudah Tuhan dambakan untuk saling menjaga dan menghormati. Kita melihat bahwa selama Yesus menjadi manusia, apa yang dia lakukan selama hidupnya itu adalah melayani, memberitakan firman Tuhan. Nah, konteks yang dibawa dalam kehidupan berkeluarga adalah tentang kerjasama. Mengapa kerjasama? Kita memandang bahwa di dalam dunia akuntansi, ketika kita bekerja pada satu perusahaan, kita bekerja dalam tim. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pekerjaan yang kita lakukan itu saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, harus penting ada rasa untuk saling hormat, memiliki peran masing-masing, dan saling bertanggung jawab akan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, rasa tanggung jawab harus ada di dalam sini dan kerjasama. Next. Dan yang ketiga adalah tentang hidup berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia mempunyai semboyan yang memiliki pengertian sama seperti Allah Tritunggal, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dengan makna inilah kita diingatkan bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan. Dengan bersatu mereka telah menjalankan apa yang telah mereka mandatkan, diberikan kepada mereka. Nah, begitupun sama dengan kita Indonesia,
bagaimana kita untuk saling berhubung satu sama lain, untuk terus berjuang bersama demi negara ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terbuka kepada sesama dan saling menjunjung tinggi satu sama lain. Nah, adapun nilai yang dapat kita lihat atau relevansinya terhadap dunia akuntansi adalah tentang rasa untuk maju dan adanya integritas. Kenapa integritas? Karena diperlukan bahwa kita menjunjung tinggi apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, sehingga hasil yang diberikan adalah sesuai dengan ekspektasi kerja. Nah, next. Lalu muncullah tantangan terhadap jurusan akuntansi. Tantangan yang pertama tentang munculnya rasa tidak saling bertanggung jawab satu sama lain di dalam pekerjaan karena makna dari ajaran alat Tritunggal tidak dapat dijalani. Dan yang kedua, bagaimana seorang akuntan yang tidak bisa mensyukuri atas apa yang bisa dia terima terhadap apa yang telah ia kerjakan dan cenderung mengeluh atas pekerjaannya. Nah, cara penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Julius Alberto. Next. Hal-hal untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, harus adanya kesadaran diri bahwa kehadiran Allah Tritunggal dan firman-Nya bukan semata-mata hanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, maksud dari ini adalah kita diberikan firman Tuhan, kita dengar, kita baca, kita renungkan, tetapi kalau kita tidak jalankan firman Tuhan juga buat apa? Lalu kedua, adanya tentunya kita harus terus bersyukur hari lepas hari, karena seburuk-buruknya yang kita rasakan dalam pekerjaan kita, ingatlah bahwa Tuhan sudah merancangkan apa yang terbaik untuk kita. Seringkali kita bisa rasakan, misalnya kalau kita lagi melakukan sesuatu hal, seperti nggak sesuai apa yang kita ekspektasikan, kita akan merasa akan mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, kita akan selalu mengeluh-mengeluh. Maksud ini adalah kita harus tetap bersyukur apapun yang Tuhan telah berikan, karena kita percaya sebagai pengikut Kristus bahwa Tuhan akan menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Next. Nah, kemudian dalam WDK 2 ini, kami mengambil materi yakni dosa dan disiplin ilmu. Nah, dalam dosa dan disiplin ilmu ini, kami mengambil dua topik. Topik yang pertama yaitu kaitannya antara pewahyuan umum dan kebenaran ilmu pengetahuan. Dan topik yang kedua itu sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan kaitan dengan dosa. Nah, jadi maksud dari gambar ini itu, jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya telah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dan diiluminasikan kepada para ilmuwan. Nah, tujuan dari Allah memberikan ilmu pengetahuan itu kepada manusia supaya manusia itu bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut dan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai sebuah teori, konsep, paradigma, prinsip atau hukum untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan terhadap manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya topik kedua yaitu sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri itu ada yang menurut dari Michael Polanyi, yaitu semua pengetahuan itu berasal dari tacit dimension. Nah, tacit dimension itu apa? Contohnya itu tacit dimension seperti tradisi, emosi, seni, religi, moral, dan sebagainya. Nah, transmisi dari tacit dimension sendiri itu membutuhkan sikap percaya dan tunduk pada otoritas yang memberikan pengajaran. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknologi itu dapat digunakan untuk kebaikan ataupun kejahatan tergantung dari tacit dimension yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian, sifat dari ilmu pengetahuan sendiri itu, menurut Thomas Kuhn adalah, kalau tadi sebelumnya, dari Michael Polanyi itu, dia memakai tacit dimension. Nah, kalau Thomas Kuhn ini, dia memakai paradigma, yaitu terdiri dari fakta-fakta, teori, dan nilai-nilai yang bersifat sains. Nah, paradigma ini menyelesaikan nilai-nilai, standar-standar, dan
metodologi bagi ilmu pengetahuan. Sehingga sebuah data penelitian tidak pernah netral. Nah, jadi ilmu pengetahuan teknologi yang manusia buat itu bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan juga sesuai dengan praktiman setiap orang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut bagian tantangan terhadap jurusan akuntansi akan dijelaskan oleh Julius Alberto. Tantangan terhadap jurusan akuntansi. Yang pertama, berubahnya arah akuntan yang sebelumnya dikerjakan penuh oleh manusia mulai tergantikan oleh kehadiran robotik. Yang bisa kita tahu sekarang perkembangan dari sisi komputer, AI, intelligence gitu semuanya sudah bertumbuh sangat pesat. Seperti sekarang akuntansi itu orang-orang akuntan itu bersaing dengan sistem-sistem seperti Accurate. Nah, kedua itu adanya data ataupun informasi yang diberikan adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, ini sering terjadi ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat suatu perusahaan yang membayar seorang akuntan untuk membuat laporan keuangannya baik. Walaupun kenyataannya tidak. Apa tujuan dari itu? Ketika laporan keuangan itu baik, perusahaan itu dinyatakan kelihatannya baik dan mereka akan menjual perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Seperti bisa dibilang itu seperti menipu. Yang ketiga adalah kepercayaan dari seorang manajer terhadap basis data yang tersedia di perusahaan hanya perlu diakses dengan perangkat mobile dengan sangat mudah. Nah, jadi seharusnya itu manajer tidak boleh dengan gampangnya mengakses semua basis-basis data perusahaan dengan handphone. Karena dengan semudah itu seorang manajer akan bisa mengubah data perusahaan. Ketika manajer misalnya mengambil uang atau apa, tidak akan ketahuan karena manajer dengan mudahnya mengubah data dari perusahaan tersebut. Next. Hal-hal untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, terus bekerja keras dengan menanamkan nilai-nilai integritas dalam melakukan setiap pekerjaan, tentunya aktivitas akuntansi dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab. Yang kedua adalah dengan banyaknya wawasan yang sudah kita serap dan kita terima, maka segala kemungkinan terburuk dapat bisa dikurangi radiusnya dan tingkat dapat terjadinya. Sehingga kita bisa lebih peka dan sadar lebih dini bahwa data tersebut adalah salah dan tidak benar. Dan yang ketiga adalah harus adanya sistem pengelola data yang bisa digunakan secara lebih spesifik, yang mana kehadiran perangkat mobile tidak melulu mudah diakses, melainkan harus ada verifikasi yang diberikan harus kepada akuntan agar dapat tercatat setiap waktu siapa saja yang telah melihat data tersebut, agar basis data yang tersimpan dapat terjaga dengan baik. Next. Sekarang kita akan masuk ke materi dari WDK ketiga. Kelompok kami memilih topik sarana-sarana anugerah. Sekarang saya akan menjelaskan materinya secara singkat. Next. Jadi, pengertian dari sarana anugerah itu sendiri adalah sarana yang Kristus tetapkan bagi gereja yang melaluinya Allah Roh Kudus memberikan anugerah khusus bagi umatnya. Nah, ini tuh mencakup firman Tuhan dan juga yang kedua sakramen atau ordinasi. Next. Nah, dua fungsi penting dari firman Tuhan itu ada dua. Yang pertama, hukum, dan yang kedua itu Injil. Jadi, untuk hukum itu sendiri, seperti yang kita ketahui, bahwa adanya sebuah hukum di dalam Alkitab untuk memperingatkan setiap manusia akan apa sebenarnya
ganjaran yang akan mereka terima akibat dari perbuatan dosa itu sendiri. Dalam pemahaman akan perbuatan dosa ini, kita melihat bahwa hukum yang kita gunakan adalah sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita diajarkan bahwa di dalam Alkitab makna dan akibat dari dosa itu sendiri adalah sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua, Injil. Injil adapun segala akibat dari tindakan dosa, maka muncullah iman yang kita kenal yang memiliki peran sebagai pengikat kita akan perubahan yang harus kita jalani. Nah, perubahan-perubahan inilah yang nantinya akan membantu kita untuk menjauh dari kehidupan berdosa. Sehingga dengan adanya iman ini, maka kita dalam menjalani hidup kita akan semakin diberkati dan diperbarui dalam perbuatan kehidupan kita. Dan apa yang akan kita dan apa yang akan kita dapat dengan adanya iman ini tuh, maka jalan keselamatan yang ia atau Tuhan sediakan itu terbuka lebar bagi kita, asal kita mau berubah dan masuk ke dalam jalan kebenaran Tuhan gitu. Next. Nah, pengertian dari sakramen itu sendiri, sakramen itu tanda di luar yang kelihatan dari suatu anugerah yang di dalam dan tidak kelihatan. Sedangkan untuk ordinasi, itu adalah suatu ritus di luar yang diperintahkan oleh Kristus untuk dilakukan oleh gerejanya. Next. Nah, ada dua bagian penting dari sakramen. Yang pertama itu tanda yang kelihatan. Tanda yang kelihatan itu tuh seperti yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sakramen yang dimaksudkan adalah yang secara terlihat atau kita lakukan dengan tubuh jasmani kita sendiri. Nah, sakramen yang dilakukan pun memiliki makna untuk mengaitkan kita dan kembali mengingat akan peristiwa yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, yang kedua itu sendiri anugerah spiritual yang tidak kelihatan. Sedangkan sakramen yang kedua memiliki makna akan apa yang selama kita lakukan di dunia ini memiliki keterkaitan dengan relevansi dan hubungan dengan Allah, yaitu dari bagaimana kita selalu mengedepankan Tuhan di dalam hidup kita, seperti berdoa yang menjadi sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, terus macam-macam dari sakramen atau ordinasi. Itu tuh ada dua. Yang pertama Protestan dan yang kedua tuh Katolik. Protestan tuh ada pun dua perjamuan yang dimiliki oleh Protestan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau misalnya yang Katolik sedang memiliki beberapa sakramen yang lebih banyak dan beberapa diantaranya yang berbeda adalah ordo, perminyakan, dan lain-lain gitu. Next. Nah, perlunya sakramen itu ada dua. Yang pertama wajib karena itu tuh diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dan yang kedua, sakramen itu tidak mutlak bagi keselamatan kita. Next. Nah, kaitan antara firman Tuhan dan sakramen firman Tuhan berfungsi lengkap tanpa sakramen. Sedangkan sakramen tidak mungkin lengkap tanpa firman Tuhan. Next. Nah, ini tuh persamaan dan perbedaan antara firman Tuhan dan sakramen. Kalau misalnya yang persamaan, itu tuh ada dari pembuatannya, terus isinya, dan yang terakhir juga penerimaannya. Tapi kalau misalnya yang perbedaan antara firman Tuhan dan sakramen itu, pertama kepentingannya itu berbeda, terus tujuannya dan jangkauannya. Next. Nah, kaitannya dengan jurusan akuntansi itu ada dua. Yang pertama, fungsi penting dari firman Tuhan, yaitu hukum dan Injil, memberikan dasar untuk menjadi akuntan yang berintegritas gitu. Nah, kan tadi saya udah menjelaskan dari hukum dan Injil. Itu tuh kita bisa melihat bahwa dengan kalau misalnya kita benar-benar mengikuti itu dan memahami itu, kita tuh bisa menjadi akuntan yang berintegritas gitu. Terus yang kedua, karena dalam dunia akuntansi, akuntan akan mendapatkan banyak godaan untuk melakukan dosa, karena godaan duniawi yaitu uang. Tantangan terhadap jurusan akuntansi yang pertama adalah membantu perusahaan membuat laporan keuangan yang palsu.
Kita melihat bahwa secara terang-terangan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal tentunya, karena hal ini berkaitan dengan sistem keuangan suatu perusahaan. Hal ini tentunya merupakan sebuah perbuatan dosa. Yang kedua adalah mengambil aset perusahaan. Perbuatan ini adanya karena keserakahan yang ada di dalam diri manusia. Keserakahan ini timbul karena kita tidak sadar untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya, dan dari dosa juga keserakahan ini pun muncul. Next. Hal-hal untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama kita harus mengingat bahwa harta hanya titipan Tuhan. Segala kepunyaan kita yang kita miliki tentunya semua adalah karena pemberian dari Allah. Segala yang sudah Allah siapkan adalah benar dan sesuai dengan apa yang sudah harus kita terima. Yang kedua adalah meminta bantuan kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kita harus sadar akan pentingnya rasa bersyukur dengan tidak mengambil apa yang menjadi miliki oleh orang lain, tapi bagaimana kita harus mengusahakan yang terbaik untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah sering membaca firman Tuhan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.